to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai metode produk perdagangan internasional, yaitu kain tenun Toraja. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Asal-usul kain tenun Toraja, 2. Cara pembuatan kain tenun Toraja, 3. Analisa kelebihan kain tenun Toraja, 4. Analisa pemasaran internasional, 5. Metode perdagangan internasional. Pengertian kain tenun. Kain tenun adalah jenis kain yang dibuat dengan cara merajut atau menenun benang-benang menjadi pola tertentu menggunakan alat tenun. Proses ini melibatkan penggunaan alat tenun untuk mengatur benang secara horizontal atau pekan dan vertikal atau lusi untuk menciptakan pola dan tekstur pada kain. Kain tenun seringkali memiliki ciri khas dalam budaya dan warisan lokal dengan berbagai desain dan motif yang unik. Asal-usul kain tenun Toraja. Kain tenun Toraja berasal dari daerah Toraja di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kain ini adalah produk dari budaya dan tradisi masyarakat Toraja yang telah ada sejak zaman dahulu. Proses pembuatan kain tenun Toraja melibatkan tenaga kerja yang terampil dan banyak unsur budaya dalam desain. Motif-motif kain tenun Toraja seringkali mencerminkan cerita mitologis, simbol-simbol kehidupan, serta nilai-nilai budaya masyarakat Toraja. Kain tenun Toraja sering digunakan dalam upacara-upacara adat dan dimiliki nilai penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Toraja. Dalam unsur dan asal-usul kain tenun Toraja, bahwa kain tenun Toraja ini merupakan pola dan desain, dan inilah proses cara pembuatan kain tenun Toraja. Yang pertama, persiapan benang. Memilih benang. Pemilihan benang adalah tahap awal. Ini dapat berupa benang alami seperti kapas, sutra, wol, ataupun benang sintesis seperti polyester. Yang kedua, menyusun benang. Pengaturan benang pakan, benang vertikal, urut pakan ditempatkan pada alat tenun. Pengaturan benang lem, benang horizontal, urut lem diletakkan dalam pola atau desain yang diinginkan di atas benang pakan. Tahap selanjutnya yaitu ketiga, proses tenun. Proses tenun melibatkan pengangkatan dan penurunan urat lem sesuai pola yang diinginkan. Benang pakan ditarik melalui benang lem yang diturunkan untuk membentuk pola yang diinginkan. Keempat, penenunan. Tenun manual. Pada tenun manual, proses ini dilakukan dengan tangan dan alat tenun tradisional seperti mesin tenun tangan atau alat tenun berskala kecil. Tenun mesin tenun modern juga digunakan dalam produksi kain tenun secara massal. Kelima, pencelupan. Setelah kain selesai ditenun, kain seringkali dicelupkan dengan pewarna untuk memberikan warna dan pola yang diinginkan. Keenam, pengeringan. Kain yang dicelupkan harus dikeringkan dengan baik sebelum diolah lebih lanjut. Yang terakhir, finishing. Proses finishing melibatkan pemotongan, menjahit, dan pengolahan akhir untuk menghasilkan produk jadi seperti pakaian atau tekstil lainnya. Dalam proses pembuatan kain tenun Toraja memerlukan keterampilan dan ketelitian, terutama saat bekerja dengan pola yang rumit. Hasil akhirnya adalah kain yang memiliki pola atau desain yang unik dan bervariasi, tergantung pada teknik tenun, benang yang digunakan, dan kreativitas pengrajin.
Yang ketiga, analisa kelebihan barang. Kain tenun memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menonjol dibandingkan dengan kain produksi lainnya. Adapun beberapa kelebihannya yaitu: pertama, keunikan. Kain tenun seringkali diproduksi secara manual atau dalam jumlah terbatas, yang membuatnya unik. Setiap kain tenun bisa memiliki desain dan pola yang berbeda, menjadikannya pilihan yang istimewa. Kedua, kerajinan tangan. Kain tenun membutuhkan keterampilan dan kerajinan tangan yang tinggi dan seringkali diproduksi oleh pengrajin yang berpengalaman. Ini menciptakan nilai artistik dalam setiap kain. Ketiga, warisan budaya. Banyak jenis kain tenun memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat. Mereka sering digunakan dalam upacara, tradisi, atau pakaian adat, sehingga mempertahankan warisan budaya. 4. Kualitas. Kain tenun cenderung memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada banyak kain produksi massal. Mereka seringkali terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi seperti sutra atau katun. Kelima, dukungan lokal. Pembelian kain tenun sering mendukung komunitas lokal dan pengrajin. Ini membantu mempertahankan mata pencaharian tradisional dan memajukan ekonomi lokal. 6. Keberlanjutan. Banyak pengrajin kain tenun menerapkan praktik berkelanjutan dalam produksi mereka. Mereka mungkin menggunakan bahan alami, pewarna ramah lingkungan, dan teknik yang mengurangi jejak lingkungan. 7. Estetika. Kain tenun sering dihargai karena keindahan estetikannya. Pola dan warna yang rumit seringkali menjadi daya tarik utama. 8. Kemungkinan kostumisasi. Kain tenun dapat dibuat sesuai pesanan, memungkinkan konsumen untuk memilih desain, warna, dan ukuran sesuai keinginan mereka. 9. Kekuatan dan daya tahan. Kain tenun seringkali lebih kuat dan tahan lama, menjadikannya pilihan yang baik untuk pakaian dan aksesoris yang ingin memiliki masa pakai yang lebih lama. Internasional. Dalam konteks produk kain tenun memiliki analisa pemasaran internasional, yaitu proses untuk memahami pasar dan konsumen yang terlibat dalam industri kain tenun di seluruh dunia. Berikut beberapa aspek dalam analisa pemasaran internasional kain tenun. Yang pertama, segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling sesuai untuk produk kain tenun. Ini bisa mencakup segmen berdasarkan preferensi gaya, jenis produk, harga, atau aspek demografis. Kedua, analisis persaingan. Evaluasi pesaing dalam industri kain tenun, termasuk produk yang mereka tawarkan, strategi pemasaran mereka, dan pangsa pasar mereka. Ketiga, kebutuhan konsumen. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen terkait kain tenun. Ini mencakup pola warna, desain, jenis kain, dan budget yang mereka miliki. Keempat, distribusi. Menilai saluran distribusi yang efektif, apakah toko melalui fisik, e-commerce, atau pasar tradisional. 5. Harga. Menentukan strategi penempatan harga yang sesuai dengan segmen pasar dan pesaing. 6. Promosi. Mengembangkan strategi promosi yang mencakup pemasaran online, iklan, promosi acara, atau kerjasama dengan desainer atau perancang busana. Ketujuh, pemerintah dan regulasi. Memahami peraturan yang berlaku terkait dengan produksi dan penjualan kain tenun, serta potensi dukungan pemerintah atau insentif lainnya. 8. Analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam industri kain tenun. 9. Keberlanjutan. Keterlibatan dalam praktik bisnis keberlanjutan dapat menjadi faktor penting dalam memasarkan kain tenun, terutama mengingat kesadaran konsumen yang meningkatkan tentang produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir, perilaku pembelian. Memahami perilaku konsumen dalam proses pembelian kain tenun, apakah mereka lebih suka membeli secara online atau offline, serta
faktor apa yang memengaruhi keputusan pembelian mereka? Yang terakhir, metode perdagangan internasional. Dalam metode pengeksporan kain tenun ke luar negeri, ada beberapa metode perdagangan yang dapat dipertimbangkan, yaitu: yang pertama, agen atau distributor lokal. Mencari agen atau distributor lokal di negara tujuan yang memiliki pengetahuan pasar lokal dan jaringan yang kuat untuk membantu memasarkan dan mendistribusikan produk kain tenun Anda. Yang kedua, e-commerce internasional. Membuka toko online internasional atau bermitra dengan platform e-commerce global yang memungkinkan penjualan produk Anda ke pelanggan di luar negeri. Yang ketiga, pameran dan pameran internasional. Berpartisipasi dalam pameran dan pameran internasional yang relevan untuk industri tekstil dan kain tenun. Ini memberi Anda kesempatan untuk memamerkan produk Anda kepada khalayak internasional dan berpotensi menjalin hubungan bisnis dengan pembeli internasional. Yang kelima, kemitraan dengan merek atau desainer internasional. Membangun kemitraan dengan merek pakaian atau desainer fashion internasional yang tertarik menggunakan kain tenun dalam koleksi mereka. Ini dapat membuka pintu bagi ekspor produk Anda ke pasar global. Yang keenam, hubungan dengan konsulat dan organisasi dagang. Hubungan konsulat atau organisasi dagang negara Anda yang ada di negara tujuan untuk mendapatkan informasi dan dukungan terkait regulasi dan peluang ekspor. Yang ketujuh, sertifikasi keberlanjutan. Nah, jika mungkin mempertimbangkan mendapatkan sertifikasi berkelanjutan, misalnya Global Organized Textile Standard dan GOTS. Untuk produk kain tenun Anda, ini dapat meningkatkan daya tarik produk Anda di pasar luar negeri. Nah, yang terakhir, manfaatkan layanan ekspor pemerintah. Banyak pemerintah menawarkan layanan dan dukungan kepada produsen yang ingin mengekspor produk mereka. Anda dapat mencari bantuan dari lembaga seperti Kementerian Perdagangan atau Kamar Perdagangan lokal.